Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rabi'ah dengan NIM 210311100023 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pupuk dan cara perhitungannya. Pupuk merupakan bahan yang memiliki kandungan satu atau lebih unsur hara yang diberikan pada tanaman atau media tanam untuk mendukung proses pertumbuhannya agar bisa berkembang secara maksimal. Fungsi pupuk adalah sebagai sumber unsur hara tambahan atau pengganti yang diperlukan tanaman untuk mendukung pertumbuhannya. Pupuk juga bisa dipergunakan untuk memperbaiki struktur tanah agar layak digunakan sebagai media tanam. Jenis-jenis pupuk. Jenis pupuk adalah penggolongan pupuk berdasarkan asal, senyawa, kandungan unsur hara, bentuk fisik, aplikasi, dan cara pelepasan unsur haranya. Yang pertama, berdasarkan asalnya terdiri dari pupuk alam dan pupuk buatan. Pupuk alam adalah pupuk yang terbuat dari bahan yang berasal dari alam. Contohnya pupuk kompos, pupuk kandang, dan pupuk guano. Pupuk buatan adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik dengan merekayasaan bahan dari alam melalui proses fisika dan kimia. Contohnya pupuk urea, pupuk TSP, dan pupuk ZA. Yang kedua, berdasarkan senyawanya terdiri atas pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang memiliki kandungan senyawa organik. Pupuk organik berasal dari alam yang terproses alami atau dengan rekayasa. Contohnya pupuk kompos, pupuk kandang, dan pupuk guano. Pupuk anorganik adalah pupuk yang memiliki senyawa anorganik. Pupuk anorganik merupakan pupuk buatan maupun pupuk alam yang terbuat dari bahan kimia. Contohnya pupuk NPK, pupuk urea, pupuk TSP, dan pupuk ZA. Yang ketiga, berdasarkan bentuknya, pupuk terdiri atas pupuk padat dan pupuk cair. Pupuk padat adalah pupuk yang memiliki bentuk fisik padatan dengan kelarutan yang beragam. Kebanyakan pupuk yang mengandung unsur hara makro, contohnya pupuk tablet, pupuk briket, dan pupuk granul. Kemudian pupuk cair adalah pupuk yang memiliki bentuk fisik cair. Kebanyakan pupuk yang mengandung unsur hara makro dan mikro. Yang keempat, berdasarkan jumlah unsur haranya, pupuk terdiri atas pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Pupuk tunggal adalah pupuk yang mengandung satu macam unsur hara saja. Kebanyakan merupakan kandungan unsur hara makro primer. Contohnya pupuk urea yang mengandung unsur hara N, pupuk TSP yang mengandung unsur hara P. Pupuk majemuk adalah pupuk yang mengandung beberapa macam unsur hara. Contohnya pupuk majemuk yaitu pupuk NPK yang mengandung unsur hara nitrogen, fosfor, dan potasium. Yang kelima, berdasarkan aplikasinya, pupuk terdiri atas pupuk daun dan pupuk akar. Pupuk daun adalah pupuk yang diaplikasikan dengan cara disemprotkan pada daun tanaman. Kebanyakan memiliki kandungan unsur hara mikro. Pupuk akar adalah pupuk yang diaplikasikan dengan cara disebar atau dibenamkan pada tanah di sekeliling tanaman agar mudah diserap oleh akar. Kebanyakan pupuk akar memiliki kandungan hara makro. Yang keenam, berdasarkan pelepasan unsur haranya terdiri atas pupuk fast release dan pupuk slow release. Pupuk fast release adalah pupuk yang melepaskan kandungan unsur haranya secara cepat agar bisa langsung diserap oleh tanaman. Pupuk slow release adalah pupuk yang melepaskan kandungan unsur haranya secara lambat agar bisa diserap oleh tanaman secara bertahap. Yang ketujuh, berdasarkan macam unsur haranya terdiri atas pupuk makro, pupuk mikro, dan pupuk makro-mikro. Pupuk makro adalah pupuk yang hanya mengandung unsur makro saja. Pupuk mikro adalah pupuk yang mengandung unsur hara mikro saja. Dan pupuk makro-mikro adalah pupuk yang mengandung unsur hara makro dan mikro. Yang kedelapan, berdasarkan reaksi fisiologinya, pupuk terdiri atas pupuk masam, pupuk basa, dan pupuk netral. Pupuk masam adalah pupuk yang meningkatkan kemasaman tanah atau menurunkan pH tanah.
Contohnya pupuk ZA atau amonium sulfat. Pupuk basa adalah pupuk yang menyebabkan tanah menjadi lebih basa atau meningkatkan pH tanah. Contohnya natrium nitrat. Pupuk netral adalah pupuk yang tidak menyebabkan perubahan kemasaman atau kebasahan tanah. Contohnya amonium nitrat. Tujuan melakukan perhitungan pada pupuk, dalam prosesnya tentu perlu suatu perhitungan kebutuhan hara agar pupuk yang diberikan efektif dan efisien. Efektif bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta efisien dalam hal biaya produksi. Selanjutnya, soal perhitungan pupuk pada tanaman. Diketahui, pupuk ZA nitrogennya 21%. Rekomendasi urea 250 kg per hektar. Luas lahan 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi. Jarak tanam sama dengan 20 cm dikali 20 cm, sama dengan 400 cm persegi. Maka diubah menjadi meter persegi menghasilkan 0,04. Ditanya yang pertama berapa jumlah tanaman, berapa pupuk per tanaman, dan kebutuhan unsur N per tanaman. Kemudian dijawab yang pertama jumlah tanaman sama dengan luas lahan dibagi jarak tanam, sama dengan 10.000 meter persegi dibagi 0,04 meter persegi, sama dengan 250.000 tanaman per hektar. Yang kedua, jumlah pupuk per tanaman sama dengan rekomendasi pupuk dibagi jumlah tanaman sama dengan 250 kg per hektar dibagi 250.000 sama dengan 0,001 kg, sama dengan 1 gram per tanaman. Yang ketiga, kebutuhan unsur N per tanaman sama dengan N dikali kebutuhan pupuk per tanaman. Pupuk urea nitrogennya 46/100 dikali 1 gram, sama dengan 0,46 gram. Pupuk ZA nitrogennya 21%, maka 100/21 dikali 0,46 gram sama dengan 2,19 gram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.